Pernah kepikiran nggak sih, dalam skenario akhir zaman menurut keyakinan Islam, ada satu pertanyaan besar yang bikin kita berhenti sejenak dan berpikir, Dajjal, sosok kejahatan terbesar, ternyata bukan dikalahkan oleh Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Loh, kok bisa? Kenapa justru Nabi Isa yang terpilih? Yuk kita bedah misteri ini bareng-bareng. Nah, ini dia inti pertanyaannya. Kenapa harus Nabi Isa yang turun langsung dari langit buat berhadapan dengan Dajjal? Ini bukan kebetulan ya. Jawabannya ada dalam sebuah rencana ilahi yang, wow, benar-benar sempurna dan penuh hikmah. Kita semua kan beriman kalau Nabi Muhammad itu penutup para nabi, Khatamul Anbiya. Justru itu yang bikin pertanyaan ini makin dalam. Kenapa tugas sebesar ini mengalahkan Dajjal malah dipercayakan kepada Nabi Isa? Jawabannya ada pada hikmah ilahi yang luar biasa. Oke, sebelum lanjut, kita harus sepakat dulu soal ini. Dalam Islam, Nabi Muhammad itu nabi terakhir, titik. Dan Nabi Isa adalah nabi yang sangat agung. Iman kita nggak akan sempurna tanpa meyakini keduanya. Nah, perbedaan peran mereka di akhir zaman inilah yang jadi kunci dari seluruh pembahasan kita kali ini. Oke, alasan pertama, ini membawa kita pada sebuah penegasan kebenaran. Jadi, kembalinya Nabi Isa itu bukan cuma soal perang fisik, tapi ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pengumuman dari Allah untuk seluruh umat manusia. Gini, poin paling kuncinya itu ada di peran Nabi Isa pas beliau kembali nanti. Beliau nggak datang bawa hukum baru, nggak bawa kitab baru. Justru sebaliknya, beliau turun sebagai pengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk menegaskan, bukan untuk menggantikan. Ini penting banget. Ada sebuah riwayat yang melukiskan momen yang luar biasa banget. Coba bayangin deh adegannya. Di Baitul Maqdis, udah masuk waktu sholat. Tiba-tiba Nabi Isa turun di tengah-tengah kaum muslimin. Tentu saja imam sholat saat itu dengan penuh hormat nawarin beliau buat jadi imam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Isa menolak. Dan penolakannya itu disertai dengan sebuah pernyataan yang dahsyat. Ini bukan sekedar adab atau tata krama loh. Ini adalah pesan akidah yang sangat fundamental. Sebuah gestur ketundukan yang menegaskan bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang final, yang berlaku sampai akhir zaman. Bahkan, ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan lebih detail lagi apa aja yang akan dilakukan Nabi Isa. Dan setiap tindakannya ini bukan asal-asalan. Semuanya adalah simbol kuat yang tujuannya untuk menegakkan syariat Islam. Setiap tindakan ini adalah sebuah pesan yang jelas. Menghancurkan salib itu buat mengoreksi keyakinan yang salah tentang diri beliau sendiri. Membunuh babi itu untuk menegakkan hukum makanan dalam Islam. Dan menghapus jizya, yaitu pajak untuk non-muslim yang hidup di bawah perlindungan, itu jadi tanda bahwa pada masa itu hanya ada satu pilihan, Islam. Semua ini adalah tindakan seorang pengikut, bukan seorang nabi yang membawa ajaran baru. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kedua, yang ini lebih langsung dan lebih dramatis, yaitu tentang sifat dari tipu daya Dajjal itu sendiri. Fitnah Dajjal itu sering digambarkan sebagai ujian terbesar yang pernah ada buat manusia. Kenapa? Karena inti dari tipu dayanya adalah klaim yang paling gila. Dia bakal ngaku sebagai Tuhan, dan dia dibekali kemampuan-kemampuan luar biasa untuk menipu banyak orang. Disinilah letak kejeniusan rencana Allah. Dajjal, si penipu ulung yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, akan dihadapkan langsung dengan Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Beliau adalah sosok yang selama ini justru dianggap Tuhan oleh sebagian manusia. Jadi Allah mempertemukan sang penipu dengan sosok yang namanya selama ini dipalsukan atau disalahpahami. Kenapa ini jadi begitu powerful? Karena dengan menghadirkan Nabi Isa sendiri untuk menghabisi Dajjal, Allah seakan-akan memberikan sanggahan yang paling visual, yang paling nggak bisa dibantah. Nggak ada lagi ruang buat ragu. Kebohongan terbesar dihancurkan oleh kebenaran yang disampaikan langsung oleh orang yang namanya disalahgunakan dalam kebohongan itu. Ini benar-benar pukulan telak. Sekarang kita sampai di puncaknya. Mungkin ini kedengaran agak paradoks ya. Gimana caranya kembalinya Nabi Isa justru menjadi bentuk penghormatan tertinggi buat Nabi Muhammad? Jawabannya ada di kata kesempurnaan. Misi Nabi Muhammad itu udah tuntas, udah selesai, udah sempurna. Risalahnya lengkap, Al-Quran terjaga. Nah, karena kesempurnaan inilah, beliau nggak perlu kembali. Ajarannya udah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Kesempurnaannya itu adalah pembelaannya sendiri. Hal ini memaksa kita untuk melihat lagi, apa sih arti kemuliaan kenabian yang sejati? Ternyata, itu bukan cuma soal mujizat fisik yang spektakuler. Kehormatan tertinggi adalah membawa risalah final, risalah universal, yang berlaku untuk seluruh umat manusia sampai kiamat. Itulah puncak kehormatan yang sebenarnya. Coba deh pikirin ini.
Gak ada penghormatan yang lebih besar bagi seorang pemimpin selain melihat pemimpin hebat lainnya rela jadi pengikutnya. Bayangkan, Nabi Isa, seorang Nabi Ulul Azmi, turun ke bumi dan sholat di belakang salah satu umat Nabi Muhammad. Momen ini, lebih dari apapun, menegaskan finalitas dan keagungan risalah Nabi Muhammad. Dan sebenarnya, peran sebagai pendukung ini udah dinubuatkan dari dulu. Al-Quran sendiri mengabadikan ucapan Nabi Isa yang memberikan kabar gembira tentang Nabi setelahnya, yang bernama Ahmad, dan Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad. Jadi, dari awal takdirnya memang untuk mendukung dan mengafirmasi risalah terakhir ini. Oke, jadi mari kita tarik semua benang merah ini dan lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran utama di balik semua ini? Semuanya itu terjalin dalam satu rencana ilahi yang sempurna. Kembalinya Nabi Isa menjadi deklarasi kebenaran Islam, jadi bantahan telak untuk Dajjal, dan yang paling keren, secara ironis justru menjadi penegasan paling kuat atas status Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Pelajaran paling pentingnya adalah ini. Semua ini bukan tentang membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat. Bukan sama sekali. Setiap nabi adalah bagian dari satu misi agung yang sama dari Allah. Kembalinya Nabi Isa adalah babak final yang menyempurnakan misi kolektif mereka semua, bukan sebuah kompetisi. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia kita yang sekarang, yang terobsesi dengan jabatan, kekuasaan, dan status, tindakan Nabi Isa, seorang nabi besar yang memilih untuk menjadi pengikut, mengajarkan kita sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Apa itu kehormatan sejati? Mungkin jawabannya bukan terletak pada siapa yang memimpin, tapi pada siapa yang paling tunduk pada kebenaran.